Halo, apa kabar Wong Kito Galau? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Catherine Ambarini siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Senin 8 Agustus 2022. Sajian utama hari ini antara lain, gudang tangga darurat Poltek pariwisata terbakar. Dua pekerja rekanan PLN tersengat aliran listrik. Dan jangan lewatkan bertanam buah stroberi menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Pemirsa, inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Si Jago Merah nyaris menghanguskan gudang tangga darurat Rektorat Poltek Pariwisata di Jakabaring, Palembang. Petugas pemadam kebakaran langsung mematikan titik api. Perkantoran Rektorat Poltek Pariwisata di Jakabaring, Palembang ini nyaris terbakar Selasa siang kemarin. Diduga api berasal dari tangga darurat yang sekaligus difungsikan sebagai gudang alat listrik perkantoran. Api baru bisa dipadamkan setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran. Di mana titik api? Titik api ini di bawah tangga, terus yang terbakar itu tumpukan dari kardus sama barang-barang listrik. Itu ruang apa, Bang? Ruang apa itu, Bang? Itu gudang untuk listrik. Kepala Bagian Operasional Polrestabes Palembang AKBP Kunto menyatakan sumber api berasal dari tangga darurat Rektorat. Mahasiswa tadi yang lagi belajar Dulu untuk sementara sepertinya tidak ada. lagi nggak digunakan gitu. Lagi libur lah kalau Sebetulnya digunakan, tapi posisinya yang di tempat tangga darurat ini Belum diketahui pasti penyebab kebakaran yang melanda Rektorat Poltek Pariwisata Palembang ini. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dua pekerja rekanan PLN tersetrum saat hendak memperbaiki jaringan listrik di Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau. Kedua korban mengalami luka bakar yang cukup serius dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Video amatir ini merekam dua pekerja mitra PLN tersetrum saat hendak memperbaiki jaringan listrik di Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau, Selasa kemarin. Proses evakuasi kedua korban dari atas tiang listrik cukup dramatis dan menjadi tontonan warga. Keduanya diketahui bernama Hamam Nasyirudi, warga Kelurahan Marga Rahayu, Kota Lubuk Linggau, dan Pompi, warga Desa Bisrikaton, Kabupaten Musirawas. Keduanya dirawat di Rumah Sakit AR Bunda Lubuk Linggau karena menderita luka bakar cukup serius. Kapolsek Lubuk Linggau Utara AKP Baruanto menyatakan kedua korban merupakan tim perbaikan dari PT Mahiza Karya Mandiri yang hendak melakukan perbaikan pemeliharaan pengencangan kabel tegangan menengah. Awalnya keduanya melakukan persiapan alat untuk melakukan perbaikan. Pada saat melakukan penarikan kabel jaringan tegangan menengah JTM, korban Hamam dan Pompi tersetrum listrik saat berada di atas tangga, namun beruntung keduanya mengenakan sabuk pengaman hingga tidak terjatuh dari ketinggian. Oh, mereka nih kesini dalam rangka apa, Pak? Sampai manjat ke ini, Pak? Tiang listrik. Menurut ini. pengamatan saya mungkin ada kabel yang kendor, mungkin dalam perawatan jaringan mungkin. Oh, perawatan jaringan. Jadi mereka Saat ini kedua korban dalam penanganan tim medis Rumah Sakit AR Bunda untuk memulihkan luka bakar di tubuhnya. Dari Lubuk Linggau, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, sengketa lahan antara warga dan Pemkab Oki berbuntut panjang. Setelah memblokir akses menuju sekolah, pemilik lahan kini mengancam akan menyegel SMK Negeri 3 Kayu Agung yang berdiri di lahan sengketa. Setelah melakukan pemblokiran akses jalan menuju sekolah, ahli waris pemilik lahan Haji Jalil terus berupaya untuk mendapatkan hak ganti rugi atas lahan yang kini digunakan untuk kegiatan belajar dan mengajar SMA Negeri 3 Kayu Agung. Pemblokiran akses jalan tersebut juga mengganggu aktivitas belajar dan mengajar di SMK Negeri 3 Kayu Agung. Ahli waris lahan tetap menuntut pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir secepatnya melakukan proses ganti rugi lahan tersebut. Mediasi yang diprakarsai DPRD Oki antara ahli waris lahan dan pemerintah Kabupaten Oki beberapa waktu lalu juga tidak menemui titik temu. Ahli waris lahan mengancam akan menyegel SMK Negeri 3 Kayu Agung jika proses ganti rugi tidak segera diselesaikan Pemkab Oki.
Ahli waris lahan juga meminta maaf kepada masyarakat, para guru, dan siswa. Menurut mereka, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan hak ganti rugi lahan yang belum diselesaikan. Untuk sekolah, dunia pendidikan kami mendukung. Tapi dikarenakan sampai sekarang pihak pemerintah tidak ada titik terangnya mau mengganti rugi kami. 1 minggu lebih kurang lagi kami segel sekolahan. Pihak ahli waris lahan akan terus melakukan upaya mendesak pemerintah Kabupaten Oki menyelesaikan ganti rugi lahan. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, DPW Partai Perindo Sumatera Selatan menggelar rapat koordinasi wilayah Rakorwil dan pelatihan juru bicara sebagai upaya pencapaian target pada pemilu 2024 mendatang. Rakorwil ini dihadiri Sekjen DPP Partai Perindo Ahmad Rafiq. DPW Partai Perindo Sumatera Selatan menggelar rapat koordinasi wilayah dan pelatihan juru bicara sebagai upaya pencapaian target pada pemilu 2024 mendatang. Rakorwil ini dihadiri Sekjen DPP Partai Perindo Ahmad Rafiq, Ketua DPW dan DPD Partai Perindo dari 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Konsolidasi dimaksudkan untuk pemantapan dan memberi pemahaman kepada anggota DPW, DPD, dan anggota Dewan terkait verifikasi faktual yang menjadi syarat utama partai agar dapat ikut serta dalam pemilu. Ketua DPW Partai Perindo Februar Rahman menyatakan semua pengurus harus dapat bekerja sama dalam upaya pemenangan pemilu 2024 mendatang. Dari 60 kursi yang harus didapatkan, DPW Partai Perindo Sumatera Selatan diharuskan mampu menyumbangkan 2 kursi, yakni Dapil 1, 1 kursi, dan Dapil 2, 1 kursi. Hari ini kita mengadakan Rakorwil yang dihadiri oleh 17 kabupaten kota, beserta dihadir juga Sekjen DPP Partai Perindo dan Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu. Rakorwil ini tujuan adalah bagaimana mensolidkan partai untuk menghadapi pemilu yang akan datang. Di samping kita memang sambil berjalan menyiapkan menghadapi verifikasi faktual. Sekjen DPP Partai Perindo Ahmad Rafiq optimis pencapaian target Partai Perindo pada pemilu 2024 mendatang. Ya, jadi kegiatan konsolidasi ini dilakukan 2 hari. Hari ini adalah bagian dari pemantapan secara keorganisasian, di mana setiap anggota pengurus DPD, anggota Dewan, dan DPW berkumpul jadi satu untuk memberikan satu pemahaman terkait dengan verifikasi faktual. Dari Palembang, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Seperti apa bertanam buah stroberi yang menjadi peluang usaha menjanjikan? Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR.
Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Terima kasih pemirsa, Anda kembali di seputar Anyu Sumsel. Pemirsa, puluhan lapak pedagang kaki lima di Jalan Sinyal Balayasa dibongkar paksa Satpol PP Kabupaten Lahat. Pembongkaran dilakukan karena dinilai mengganggu ketertiban umum. Pembongkaran lapak pedagang di Jalan Sinyal Balayasa ini dilakukan Satpol PP Kabupaten Lahat Selasa lalu. Dalam penertiban lapak pedagang kaki lima ini, Satpol PP Kabupaten Lahat dibantu anggota TNI Polri. Tercatat sebanyak 50 lapak pedagang kaki lima dibongkar paksa Satpol PP karena dinilai mengganggu ketertiban umum dan sering menyebabkan kemacetan arus lalu lintas. Sebagian pedagang membongkar sendiri lapak pedagang mereka. Pembongkaran lapak PKL ini berjalan kondusif dan tidak mendapat perlawanan dari para pedagang. Kasatpol PP Kabupaten Lahat Heri Kurniawan menyatakan pihaknya telah memberikan peringatan kepada para pedagang untuk membongkar lapak dagangan mereka, baik secara lisan maupun tertulis. Namun hingga tenggang waktu yang ditentukan, pedagang tetap saja membandel sehingga terpaksa dilakukan pembongkaran secara paksa. Kita mendukung daripada pelaksanaan penertiban PKL yang dilakukan oleh SA. Karena yang punya lahan ini adalah DKI di Palembang. Jangan sampai bertang. Satpol PP Kabupaten Lahat akan terus menertibkan lapak pedagang kaki lima yang berdiri di kawasan larangan berdagang. Dari Lahat, Bala Putra, iNews melaporkan. Dan pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan mengungkap sindikat mafia tanah. 2 pelaku diamankan, diantaranya mantan Kades yang mengaku sebagai pegawai BPN. Modus pelaku membuat sertifikat dan data palsu. Tim Sus Mafia Tanah Polda Sumsel melakukan penggeledahan di salah satu rumah pelaku Rabu kemarin. Polisi mendapati barang bukti beberapa dokumen tindak kejahatan pelaku dan melakukan pengembangan. Polisi kemudian menangkap 2 pelaku sebagai mafia tanah. Pelaku Effendi merupakan mantan Kades, sedangkan pelaku Yudi, warga Ilir Barat 1 Palembang, mengaku sebagai pegawai BPN Kabupaten Banyuasin. Kedua pelaku ditangkap setelah adanya laporan korban yang baru saja membuat sertifikat tanah namun ternyata palsu. Hal tersebut diketahui setelah korban melakukan pengecekan di kantor BPN. Bahkan ada puluhan petani yang menjadi korban dari modus pelaku. Modus kedua pelaku sengaja membuat dan mencetak sertifikat serta memasukkan data palsu. Para pelaku merayu petani di Muara Padang, Banyuasin yang akan membuat sertifikat. Pelaku meminta biaya murah sekitar Rp4.500.000 per sertifikat dengan alasan pembuatan sertifikat melalui program PTSL dari pemerintah. Polisi mengamankan barang bukti puluhan sertifikat hak milik palsu, laptop dan dokumen, serta sebuah alat cetak besar yang digunakan mencetak kertas sertifikat. Effendi mantan Kades ini mengaku mendapat bagian Rp2.200.000 per sertifikat. Uangnya digunakan untuk membayar cicilan pinjaman bank. Sertifikat ini dijual berapa? Jadi pas setengah. Dari pas setengah, Pak mantan Kades ini dapat berapa? 2.200.000 Pak. 2.200.000 berarti dapat 2.300.000. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel, Kombes Pol M. Anwar menyatakan pelaku mengambil data dan gambar dari internet dan mencetak sertifikat tersebut. Mengambil data dari Google, bentuk-bentuk SHM itu semua, kemudian dirapikan dan dicetak. Gitu, nanti mereka ngikutin siapa pejabat-pejabat sekarang, apa semua, nah, mereka mencetak. Itu modusnya ini sih pemalsuan. Para pelaku terancam pasal tindak pidana membuat surat palsu dan memberikan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan penipuan, pasal 263 KUHP, pasal 266 KUHP, serta pasal 378 KUHP. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, stroberi merupakan jenis tanaman buah yang bisa dimakan langsung dan dapat diolah menjadi makanan lainnya. Di Muara Enim, warga memanfaatkan kebun untuk menanam stroberi dan menjadi daya tarik wisata serta menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Berawal dari melihat langsung tanaman stroberi di daerah Bandung, Jawa Barat, membuat Imiari, warga Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim tertarik mengembangkan tanaman yang kaya manfaat ini.
Tanaman stroberi sangat cocok ditanam di dataran tinggi seperti di wilayah Kecamatan Semende ini. Dikunjungi di lokasi Imiaris Garden, Imiari menyatakan terinspirasi saat berkunjung ke daerah Lembang, Bandung. Imiari lalu membawa bibit stroberi lalu mencoba dikembangkan di tempat tinggalnya. Upaya Imiari untuk mengembangkan kebun stroberi ini membuahkan hasil yang memuaskan. Dalam jangka 3 bulan, 3 jenis stroberi lokal yang ditanamnya di kebun seluas 1,3 hektar miliknya sudah bisa menghasilkan buah. Selain stroberi, Imiari juga mengembangkan tanaman lainnya. Kebun stroberi milik Imiari ini banyak menarik perhatian para pengunjung dari luar daerah Muara Enim. Salah satunya Romi, warga Kota Pagar Alam. Saya mau mengajukan perbandingan. Karena kan di Pagar Alam itu ada stroberi juga. Nah, jadi istilahnya study tour lah. Imiari mengenakan tarif sebesar Rp10.000 bagi pengunjung yang ingin menikmati keindahan kebun stroberi miliknya. Pengunjung juga diperbolehkan sekedar mencicipi buah stroberi. Namun jika ingin dibawa pulang, pengunjung dikenakan biaya sebesar Rp50.000 per kilogram. Saibat yang batangnya 3 atau 2, buahnya banyak besar. Ada yang senibat yang makai buah tiap 3 bulan harus dibuangi batangnya itu karena banyak anak. Ada yang daunnya banyak, buahnya kurang. Nah, bagaimana pemirsa? Apakah Anda tertarik untuk berkebun stroberi juga atau hanya sekedar ingin menikmati hamparan kebun stroberi ini? Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Catherine Ambarini, sampai jumpa.